Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini saya mau bahas tentang pertanyaan yang sering banget ditanya ini oleh teman-teman, yaitu tentang monetisasi. Pertanyaannya adalah apakah konten jenis ini, konten jenis itu bisa dimonetisasi atau enggak. Misalnya konten tentang lirik lagu, konten quotes ya, konten alur cerita film, dan mungkin ada jenis konten lain yang teman-teman ragukan apakah bisa monet atau enggak. Jadi ketakutannya adalah ketika nanti sudah membangun channel, sudah berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun ya, lalu ketika mengajukan di YouTube Partner Program ditolak dan kemudian kecewa gitu ya. Nah, tapi kabar baiknya nih teman-teman, saya bisa katakan bahwa semua jenis konten ketika bisa diupload di YouTube kemudian bisa mendapatkan penonton, maka sebenarnya konten itu bisa dimonetisasi. Nah, tapi teman-teman harus paham dulu nih, bahwa monetisasi itu kan artinya kita menjadikannya uang ya, atau mendapatkan uang dari konten tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan uang dari YouTube ya, atau dari konten yang kita miliki, bukan hanya dari iklan YouTube nih, bukan hanya dari iklan yang dimunculkan di konten kita. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa diterima di YouTube Partner Program, maka bisa iya, bisa enggak, gitu kan ada banyak persyaratan untuk tergabung di YouTube Partner Program. Tapi kalau masalah monetisasi, maka bisa mendapatkan uang atau bisa monetisasi dengan berbagai cara. Oke, untuk mempermudah pemahaman, saya akan tunjukkan beberapa contoh channel yang mungkin teman-teman meragukan apakah bisa monetisasi apa enggak gitu ya. Yang pertama tentang lirik lagu. Nah, lirik lagu ini sebenarnya gampang banget dibuat nih teman-teman ya. Kemudian bisa gampang untuk mendapatkan view. Makanya banyak juga teman-teman yang tertarik untuk membuat konten lirik lagu. Kemudian pertanyaannya apakah bisa mendapatkan uang dari sini? Tentu saja bisa nih teman-teman. Kalau memang nggak bisa mendapatkan uang, tentu The Lyric ini mungkin udah nggak upload lagi ya. Ngapain sih capek-capek upload ya? Kalau nggak ada hasilnya gitu, apakah sekedar iseng aja kan nggak mungkin lah ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita lihat di beranda video yang pertama ini di beranda, maka di sini kita lihat ya ada link keluar ya, link untuk menuju ke casebishoplink.co. Nah, ini kalau kita klik akan menuju ke halaman seperti ini. Di sini promosi ya, lagu di Spotify, kemudian di Apple Music, di Deezer. Nah, kalau ini nggak dibayar tentu nggak mungkin ya The Lyric bikin konten seperti ini. Jadi ini caranya The Lyric untuk mendapatkan uang atau monetisasi dari channel ini. Kemudian di tab komunitasnya juga The Lyric sering mempromosikan nih. Misalnya kalau kita lihat ke bawah, nah ini promosi komik nih. Bilibili Komik ya, kalau diklik ini menuju ke halaman ini ya, Bilibili Komik. Ini tentu beliau membayar ya untuk dipromosikan di sini. Nah, jadi dari cara itu The Lyric bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian belum lagi kalau misalnya The Lyric di-endorse dengan cara-cara lain ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dengan subscriber yang sebanyak ini, dengan penonton yang juga sudah jutaan di video-videonya, tentu bisa dengan mudah untuk mempromosikan diri, misalnya akan bekerja sama dengan suatu brand ya, untuk mempromosikan produk atau jasa mereka. Jadi intinya, walaupun mungkin The Lyric nggak bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense, dari YouTube Partner Program, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh The Lyric ini untuk mendapatkan penghasilan alias monetisasi. Oke, kemudian yang kedua, ini ada channel Fandi Prasetya. Channel ini isinya musik DJ ya. Nah, beliau juga membuat konten seperti ini, yang nggak tahu ini bisa dimonetisasi dengan YouTube Partner Program atau enggak. Tapi yang jelas, kalau kita lihat di sini di salah satu kontennya, di sini beliau menyantumkan link yang menuju ke saweria.co. Di mana saweria.co ini adalah platform untuk memberikan donasi ya, atau untuk memberikan dukungan atau sawer lah ya. Dan ini kalau diklik menuju ke halaman seperti ini, bisa memberikan dukungan ke Fandi Prasetya. Misalnya dengan 10.000, 25.000, 50.000 sampai dengan 100.000. Nah, ini tentu saja dari sekian banyak penonton yang ada di channel ini, ada mungkin sekian persennya yang memberikan donasi. Dari situlah salah satunya Fandi Prasetya ini bisa mendapatkan penghasilan. Belum lagi penghasilan-penghasilan yang kita nggak pernah tahu ya dengan kerjasama bisnis lainnya. Misalnya di Instagramnya ya, atau di Facebooknya, yang ini juga bisa untuk di-endorse atau bisa mendapatkan penghasilan. Jadi channel ini bisa juga untuk mempromosikan
media sosial yang lainnya untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian yang sering dibahas juga konten quotes nih. Channel quotes ini ada yang meragukan apakah ini bisa monetisasi atau enggak. Nah, tentang dia masih tergabung dalam YouTube Partner Program atau enggak, tentang dia masih mendapatkan iklan dari AdSense atau enggak, tapi yang jelas di sini kita bisa melihat nih teman-teman. Di konten yang di beranda ini ya, salah satunya kita bisa lihat konten quote-nya Mark Twain. Walaupun mungkin kita nggak tahu ini bisa dimonetisasi dengan YouTube Partner Program atau enggak, yang jelas di sini beliau bisa mendapatkan penghasilan dari menjual bukunya ya, autobiografi di afiliasi Amazon. Mungkin pemilik channel ini tergabung dalam afiliasi di Amazon, kemudian ini bisa mempromosikannya di sini. Misalnya saja ada 1%-nya yang membeli bukunya, atau kurang dari 1%-nya pun ya, masih banyak banget nih. 1% dari 5 juta itu 50.000 ya. Kalau ada yang membeli bukunya di sini, di Amazon, tentu si pemilik channel ini bisa mendapatkan penghasilan. Baik itu dari afiliasi ya, mungkin kalau sebagai affiliate, atau mungkin bahkan menjual ini di tokonya sendiri ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari penonton ini bisa dikonversi untuk menjadi pembeli ke toko online-nya. Lalu berikutnya ada IQ7. Ini juga konten yang tanpa menampilkan wajah ya. Apakah ini bisa dimonetisasi atau enggak dengan YouTube Partner Program, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas di sini, di video yang ada di berandanya ini nih, kita lihat IQ7 ini bisa menggunakan seperti yang digunakan tadi oleh konten DJ, yaitu dengan Saweria. Nah, dengan view sebanyak ini, ada 6 juta penonton ini, misalnya hanya 1%-nya aja yang memberikan dukungan melalui Saweria ini, ya. Misalnya 1% adalah 60.000 ya, 60.000 dikali 10.000 maka sudah bisa mendapatkan 600 juta. Misalnya kurang dari 1%-nya pun masih oke lah ya. Misalnya dari satu konten ini bisa mendapatkan 50 atau 100 juta, itu juga sudah oke banget. Ya, itulah contoh konten-konten yang tanpa menampilkan wajah yang bisa monetisasi dengan banyak cara ya. Bukan hanya dari YouTube Partner Program. Jadi teman-teman yang sekarang sedang membangun channel apapun itu jenisnya, selama itu bisa mendatangkan banyak penonton, bisa memberikan kepuasan ke penonton, maka itu bisa dimonetisasi dengan berbagai cara, baik itu melalui Saweria seperti tadi, atau melalui penjualan produk kita sendiri, atau dari program afiliasi ya, atau kerjasama dengan brand. Itu semuanya bisa kita lakukan untuk monetisasi atau menghasilkan uang dari YouTube, dari konten yang kita buat. Nah, teman-teman yang sekarang membangun channel quote, channel apapun itu ya, tetap semangat aja. Ketika nanti sudah besar, sudah banyak penonton, banyak subscriber, maka ada banyak cara untuk mendapatkan uang alias untuk monetisasi. Sekali lagi, pemahaman kita tentang monetisasi di YouTube itu bukan hanya tergabung dalam YouTube Partner Program atau dari iklan YouTube. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang dari YouTube. Semoga bisa dipahami dan teman-teman bisa semangat untuk membuat konten apapun itu jenisnya, dan kemudian bisa memonetisasi dengan berbagai macam cara. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.